sampai Pulau Rote. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan semua urusannya yang baik. Semoga diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Saudaraku, sambil menunggu teman-teman kumpul, pada kali ini kita sampaikan, kita ingatkan, semoga kalian semuanya selalu diberikan keselamatan dan untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terkonfirmasi bukan keturunan Rasulullah. Jadi mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sebagai curian Nabi, ya tidak terbukti, tidak terkonfirmasi sebagai curian Nabi, bahkan ada yang mengaku cucu Nabi. Itu semuanya tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, kajian berbagai disiplin ilmu yang telah menunjukkan fakta-fakta mereka bukan keturunan Rasulullah berdasarkan ilmu nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Terima kasih dari Al-Banjari Martapura sudah hadir dan komentar pertama kali. Saudara, terkait dengan tes DNA, ini ada yang namanya Habib Jafar. Saya dapat kabar, dapat videonya. Ternyata Habib Jafar ini menjawab tantangan untuk tes DNA, dan Habib Jafar yang diberitakan ini kalau informasinya benar, dia sudah tes DNA mengikuti Mbak Nana Shihab ya, dan juga sejumlah Habib-Habib, dan ternyata mengejutkan, membuat para Habib Ba'alawi melongo saya kira ya. Terima kasih Mas Ahmad yang juga sudah hadir dan berkenan untuk komentar ya saudaraku. Jadi Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab selain DNA ya. Kalau berdasarkan kitab nasab dan sejarah, Ba'alawi adalah klan yang memalsukan nasab Rasulullah, dimasurkan mulai Habib Ali Sakron yang membuat buku Al-Burqah. Di situ dijelaskan nama Ubaidillah sebagai datuk mereka adalah anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah. Tapi ternyata anak Ahmad bin Isa Al-Abah itu hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah. Nah, Ubaidillah punya keturunan namanya Alwi, sehingga datuk dari Ba'alawi ini disebut dengan Alwi bin Ubaidillah. Tetapi itu semuanya ternyata tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah. Begitu. Nah, ini dikuatkan dengan adanya tes DNA. Sekarang sudah kemajuan teknologi demikian dahsyat. Dan ternyata walaupun belum semua Habib mau tes DNA, bahkan Hanif Al-Atos mengharamkan tes DNA, tetapi itu hanyalah dalih untuk agar dia tidak kehilangan reputasinya sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi masyarakat sudah tidak perlu tidak membutuhkan fatwa resmi, pernyataan resmi dari siapapun. Kenapa? Karena sudah melihatnya dari fakta-fakta ilmiah, termasuk dari tes DNA. Nah, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ternyata bukanlah keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Baiklah, langsung saya informasikan informasinya berikut ini. Ya, habis itu kita akan komentari dan membaca-baca komentar Anda, saudara. Ya, ini dari channel Alpart Tegal ya, saya dapatkan informasinya. Mari kita simak, saya tunjukkan ke Anda. Silakan, mudah-mudahan ini benar ya. Wallahu a'lam bishawab.
Oke saudara, ini dia. Habib Ja'far bin Husain ternyata menyambut baik tantangan Gus Imad tentang tes DNA. Karena memang Habib Ja'far bin Husain ini tidak ada beban, tidak ada rasa ujub, maka Habib Ja'far bin Husain menerima dengan legowo, kemudian menerima hasil tes DNA tersebut. Apa hasilnya? Ayo dengarkan kita bareng-bareng. Assalamualaikum dari Indonesia, dimanapun kalian berada, kita salut kepada Habib Ja'far Husain yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, hasilnya bahwa Habib Ja'far tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi. Tapi kita salut dengan Habib Ja'far, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Ini dipanggil Bang Ja'far Husain. Kita hormat kepada Bang Ja'far dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Ja'far tuh. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye-bye. Ya, jika orang memang legowo, tidak membanggakan nasab, tidak membanggakan keturunan, maka apapun hasilnya akan menerima, dan yang terpenting adalah Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Tentunya di sisi Allah adalah yang mulia adalah orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bagaimana saudara komentar Anda? Tentu ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan diikuti oleh Habib-Habib lainnya. Ternyata bukti sudah menunjukkan, fakta sudah menunjukkan Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan berbagai kajian ilmu ya. Ilmu nasab, sejarah, dan tes DNA. Ini ada ternyata Habib Ja'far itu hasil tes DNA-nya diharapkan sih sesuai harapan, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan dia. 47% justru ada dari Inggris ini. Apa enggak bikin ketar-ketir ini ya? Dan tentu saja para Habib-Habib lainnya ini semakin gencar menganggap itu semuanya palsu ya. Apalagi ini nih Habib yang seperti ini nih ya. Kalian tahu ini pasti kenal ini ya. Yang bikin kita semuanya ngeh dan gaduh ya. Ya itu ini dia Habib yang seperti ini, kalian pasti masih ingat ini ya. Modelnya ini pasti kelojotan kalau dengar kabarnya. Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak, saudara. Anda juga goblok kok. Jangan Anda sok merasa pintar dengan bersorban terus Anda mau tahu semuanya. Terima DP. Anda pedagang agama. Wallahi ya ikhwan, wallahi demi Allah, dengarkan baik-baik. Kita ini berpolitik bukan ngarepin duit, enggak. Kita berpolitik bukan ngarepin jabatan, enggak. Laknatullah, kamu mati mengenaskan. Ya Rizik Syihab dan Habib Hanif itu gimana itu kabarnya? Pasti kelojotan itu dengar kabar seperti ini ya. Ya jadi memang mereka itu liciknya luar biasa. Yang namanya Hanif, Rizik, apalagi ya ada di namanya si Bahar bin Demit itu ya. Tapi dia takut ya di tes DNA, dia takut. Nah ya, takut banget ini. Padahal dia terbukti ya, si Bahar ini ulama abal-abal ini menurut Guru Gembul ya. Luar biasa saudara. Ini benar-benar, coba ini orang seperti ini gimana nih. Terakhir nih, ngeri nih. Saudara-saudara, kami berjuang untuk rakyat, untuk umat. Tujuan kami bukan pangkat, tujuan kami bukan jabatan, tujuan kami bukan kekuasaan. Tujuan kami bukan ingin dipuji-puji oleh orang, saudara-saudara, tetapi semata-mata untuk melayani umat. Estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera.
bahwa Pak Habib Bahar itu kata-katanya luar biasa kasar, Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima. bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi Bahar bin Demit ini kena batunya sekarang ya. Masa orang kayak gitu dianggap sebagai cucu Nabi? Cucu Nabi kalau pakai istilahnya guru gembul, waduh itu ulama abal-abal ya. Kurang ajar. Sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan, dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar. Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima. Yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa aja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ya, saudaraku, jadi Pak Alawi tertolak sebagai keturunan Rasulullah. Benar-benar berbagai macam kajian sudah mengkonfirmasi Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Tadi sudah ya dari tes DNA. Sejumlah tokoh sudah tes DNA dari Pak Alawi, baik yang laki maupun yang perempuan. Yang perempuan diwakili oleh Mbak Naswa Shihab. Yang laki-laki udah banyak nih sebenarnya, cuman saya enggak hafal. Tapi yang satu tadi sudah kita dengar dari Ja'far, ya Habib Ja'far, ternyata hasilnya juga bukan keturunan Rasulullah. Nah ini kemudian menggugurkan klaim-klaim kebohongan itu. Ya, menggugurkan klaim mereka ngaku cucu Nabi, menggugurkan klaimnya, pengakuannya si Bahar, ya si Hanif, si Rijik. Bahkan dari kajian perilaku tadi sudah diungkap oleh guru gembul, mereka itu ulama abal-abal, ulama gadungan, ya. Kalau Bahar saja seperti itu, yang lain bagaimana? Tentu saja sama, mereka 11-12. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya pun menurut Kiai Maduddin tidak layak disebut sebagai ulama, tapi layaknya disebut penceramah. Videonya juga sudah viral ya. Maka kalau ada muhibin ya budak jongos masih bela-bela Habib, masih percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah, padahal fakta sudah demikian jelas, gamblang wele-welo ya, maka kita bilang buzzer itu luar biasa dungu ya. Aduh, karena apa? Framing mereka pasti kebongkar ya. Apalagi setelah kemarin viral ya, setelah Zaini itu bocor ya voice note-nya, lalu dibikin konten oleh Gus Fuad, lalu viral ya. Sekarang Gus Fuad sudah profesional seperti Zaini. Kalau minta live bareng Zaini, orang-orang sekelas Zaini harus bayar 1 miliar 1 jam. Wah itu pada gerah tuh, pada kelojotan itu, pada geger tuh, buat konten-konten framing baru banyak banget saya lihat di medsos tadi yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer pembela Habib Alawi itu. Jadi orang-orang seperti kita akhirnya mendapatkan hiburan baru gitu loh ya.
Coba kita lanjut sedikit apa yang disampaikan oleh Guru Gembur ini ya, terkait ulama abal-abal si Bahar bin Demit ini ya. Meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu. Nah, Pak Alawi itu meraup keuntungan yang sangat besar dengan jualan agama, keuntungan sosial, dia diglorifikasi, diagung-agungkan, keturunannya menikmati apa ya, ekonomi dari orang pribumi, ya, keuntungan finansial. Ada kemudian diagung-agungkan, ada keuntungan politik, diangkat jadi pejabat negara. Wah, kalau dia itu tidak di framing atau di branding sebagai cucu Nabi, saya yakin dia nggak akan diangkat sebagai pejabat negara karena nggak punya kompetensi. Kompetensinya hanya ngarang cerita, halu ya. Nah, kompetensinya hanya memalsukan sejarah, memalsukan makam. Jadi ngeri nih ya. Kita lanjut ya dari Guru Gembul. Meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren di mana kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Misalkan seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Baraya, apakah cerita ini relevan gitu untuk diajukan gitu. Dan kalau menurut Baraya ini relevan, mari kita lanjutkan pada banyak sekali kasus yang atau fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Jadi misalkan di kampung saya itu juga ada, bukan kampung saya sih, kampung sebelah saya gitu ya, itu ada ulama yang jualan tahlilan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya mau tahlilan, Pak, Ibu, maaf, ini kalau mau tahlilan ada tarifnya. Kalau 15 juta, ini yang hadirnya sekian orang untuk membacakan, kemudian ininya sekian, berapa hari dan sebagainya gitu. Ada yang paket 40 juta, ini orangnya yang datang sekian, tahlilannya sekian hari dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu. Bahkan salah satu kawan saya itu ceritanya unik. Jadi ada bapak-bapak yang memang maaf ya, sekarat gitu, mau meninggal dunia gitu. Kata dokter, ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya, yaitu dengan operasi, tapi kemungkinannya 50-50 gitu. Nah, keluarga itu langsung berembuk dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Daripada 50-50 operasi seperti itu, mendingan uang yang memang sudah ada itu, daripada dialokasikan buat operasi, mendingan dialokasikan, ya udah pasrahkan saja beliau meninggal ini karena ada jatah uang untuk tahlilan, karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah, itu ada ulama, dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah, itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya nggak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. Ya, saudara, yang lebih keterlaluan apa? Siwak bekas dijual jutaan, ya. Siwak bekas. Aduh, makanan sisa Habib dijual jutaan. Minuman sisa dijual jutaan. Tisu ada keringetnya Habib dijual jutaan. Inilah, saudaraku, akibat keberhasilan Pak Alawi membodohi umat dengan membranding dirinya sebagai juriah Nabi, membranding apa saja yang melekat di dalam dirinya, ya apa saja yang melekat dan berasal dari dirinya penuh berkah, begitu. Itu hanya orang bodoh yang percaya. Kalau orang-orang yang bisa tercerahkan gini ya mikir pret. Ya, mudah-mudahan kalian itu bisa tercerahkan ya dengan apa yang kita sampaikan ya. Gunakan akal sehat. Jangan mau dibodoh-bodohin ya. Aduh, akhirnya apa?
Kalian yang menjadi miskin, Pak Alawi yang kaya raya tuh. Sampai ada yang bisa beli mobil mewah itu banyak di parkir tadi udah kita tunjukkan itu. Itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, di mana MUI? MUI itu, saya mohon maaf ya, tapi silakan cek aja. MUI itu seringnya menggelandang orang-orang kecil gitu. Jadi menggelandang YouTuber, TikTokers yang kecil gitu. Itu bisa sama mereka ditangkap penistaan agama dan sebagainya. Tapi kalau yang labelnya ustadz, yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap sama sekali, gak ada. Ya silakan ditanggapi lah. Tapi ada yang seperti itu. Terus ada contoh lagi kasus ulama jenis yang lain ya, yaitu ulama yang suka ngeruqyah. Labelnya sih anggap saja ruqyah syariah gitu ya, kemudian dikasih sorban, dikasih jenggot apa segala rupa, kasih gamis dan sebagainya. Tapi pas ngeruqyah muntah darah gitu, kesurupan, ngobrol dengan jinnya, aing mau Saya. aing ucing Ucing mana lo? ucing Ucing. Keluar kan? embung Embung. Ikan embung. itu ikan kembung Keluar. embung Nafsi. embung. Ya, kayak gitu gak ada ceritanya seperti itu. Ruqyah mah ya baca Quran saja baraya, kemudian sampaikan kepada ya si pasiennya itu untuk segera lekas sembuh, doakan dia untuk hal-hal yang terbaik, ya seperti itu saja. Dan gak ada cerita-cerita yang lebih dramatis dan bombastis gitu yang cocok untuk dimasukkan ke dalam media televisi atau di depan kamera. Ya gak ada cerita-cerita yang seperti itu, kecuali adalah kasus-kasus yang sangat kecil gitu ya. Kebanyakan kan itu sebenarnya adalah trends gitu. Tapi itu kalau misalkan baraya sekarang lagi bangkrut gitu, terus susah untuk mendapatkan pekerjaan, baraya nyamar aja jadi seperti itu, tinggal pakai sorban, panjangin jenggot. Bisnis yang berbasis agama itu enak banget gitu ya. Ada misalkan gini nih, teman saya adalah seorang pengusaha, bukan teman saya, temannya teman saya adalah seorang pengusaha, kemudian bangkrut. Nah karena bangkrut, dia langsung menghubungi seorang dari dunia entertainment, infotainment yang kayak gitu, yang ahli gimmick. Kemudian dia mau jadi ustadz. Nah sejak saat itu dia gimmicknya jadi ustadz. Jadi ke TV nasional, ke radio, ke mana-mana itu dia jadi ustadz gitu. Jadi lengkap, udah ada sorbannya, udah ada apanya, kemudian ngomongnya harus seperti apa dan sebagainya, dia rancang, dan akhirnya beliau menjadi sukses. Jadi sukses sebagai ustadz. Ada yang seperti itu, jadi dadakan gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalau misalkan semua informasi yang dia sampaikan juga baik-baik saja, ya tidak jadi masalah. Cuman maksud saya, apa ini termasuk komersialisasi agama gitu atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jadi mereka itu benar-benar tidak terbukti sebagai cucu Nabi ya. Termasuk si Bahar bin Demit itu ya, nggak terbukti ya, dia hanya berkedok cucu Nabi, saudara. Preman itu ya, Berkedok cucu Nabi. Kenapa itu mau jadi habaib, mau jadi cucu Rasulullah? Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih gitu orang. Sebab ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. nah sampai sekarang dia pede banget ya si Bahar nih ya, ngaku-ngaku cucu Nabi gitu ya. Oke saudaraku ya, saya kira itu ya video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian tercerahkan dan terhibur dengan apa yang saya sajikan ya, terkait dengan adanya para juriyah palsu ya, ngaku-ngaku cucu Nabi, dan sudah sekarang tambah satu tokoh lagi, satu orang lagi yang sudah tes DNA, yaitu Habib Ja'far ya. Nah tadi sudah saya sampaikan videonya, tapi nggak apa-apa lah saya ulangi ya buat kalian yang mungkin baru gabung. Informasi terkait bahwa Ja'far atau Habib Ja'far ini sudah tes DNA ya. Baik tantangan Gus Imad tentang tes DNA, karena memang Habib Ja'far bin Husain ini tidak ada beban, tidak ada rasa ujub, maka Habib Ja'far bin Husain menerima dengan legowo, kemudian menerima hasil tes DNA tersebut. Apa hasilnya? Ayo dengarkan kita bareng-bareng.
Halo, Assalamualaikum dari Indonesia, dimanapun kalian berada, kita salut kepada Habib Jafar Hussein yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, hasilnya bahwa Habib Jafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi. Tapi kita salut dengan Habib Jafar, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Ini dipanggil Bang Jafar Hussein. Kita hormat kepada Bang Jafar dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Jafar tuh. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye-bye. Ya, jika orang memang legowo, tidak membanggakan nasab, tidak membanggakan keturunan, maka apapun hasilnya akan menerima, dan yang terpenting adalah Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Tentunya di sisi Allah adalah yang mulia adalah orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca komentar Anda ya, dari yang terbaru ya. Dari yang terbaru, dari Bang Irwantoro, Habib Jafar Hussein seharusnya diumumkan sebagai keturunan Rasulullah SAW, biar yang lain pada penasaran dan ikut-ikutan tes DNA. Salut sama Habib Jafar katanya. Ya, dari Bang siapa ini? Bang Parso atau Bang siapa ini ya? Dari Garuda Sakti. Ya, dari Garuda Sakti. Wali branded pakai metode multi level marketing supaya terlihat asli dan terkenal, padahal ilmu kewaliannya zong. Pantas disebut wali sampah. Ya. Dari Mang Ucup, pemberitahuan kepada jongos-jongos Ba'alawi, kami masyarakat Nusantara siap menyumbang dana untuk kepulangan ke Yaman. Karena hati kalian sudah hati Yaman, bukan hati Nusantara. Ya, banyak orang-orang Habib yang mengagung-agungkan Yaman ya, padahal mereka hidup di Nusantara ya saudaraku ya. Makan minum MCK tapi dia justru masih membangga-banggakan Yaman, padahal Yaman itu adalah gagal dalam bidang banyak hal lah. Yang penting kalah dengan Indonesia. Di sana masih belum damai ya. Yang aneh itu banyak orang pribumi percaya saja kepada kedustaan yang didoktrinkan oleh oknum-oknum keturunan imigran Yaman ya. Kemudian dari Bang Orento, inilah contoh manusia gentle, salut ya. Memang sekarang kalau berita itu benar, Habib Jafar lagi banyak menuai pujian ya, karena dia mau tes DNA seperti halnya Mbak Nana Shihab ya. Salut ya pada Bang Jafar, katanya dari Agus Salim. Dari Bang Ruberji, Ustadz Jafar bin Hussein itu patut diapresiasi dan diundang bila ada taklim, karena secara tidak langsung sudah mengakui bukan keturunan Nabi dari hasil tes DNA. Saya kira setuju ya saya ya, seperti itu memang semestinya. Kemudian dari Mardani Said ya, Habib Jafar aneh angkat jempol buat ente. Mana si Bahar, Rizik, Hanif, Topik, pada kemana? Pengecut ente. Kalah sama Habib Jafar. Aneh menghormati ente Pak Jafar karena keberanian ente tes DNA. Yang lainnya ya sorry. Ya termasuk kepada Naswa Shihab ya, yang juga sudah tes DNA. Kemudian Bang Yusuf Aziz ya, kami umat yang di bawah mengusulkan kepada produser film membuat sejarah setelah Perang Diponegoro, kemudian kedatangan imigran dari Yaman, berdirinya NU. Nah ya, kemudian
Dari siapa lagi nih ya? Terbaru nih, sahabat yang terbaru. Dari Teja Kumara, wah Habib Ja'far sudah terbukti tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah SAW. Semoga dia menerima kenyataan sekarang, cukup dipanggil Bang Ja'far. Halo Bang. Semua Habib-Habib itu yang sekarang sudah terbukti semuanya itu nggak usah panggil Habib ya, panggil Bang. Panggil Bang Ja'far ya. Bagaimana yang masih ngeles untuk tes DNA? Takut ya? Saya kira takut tuh. Si Bahar mana cuman angan-angan jadi cucu Nabi ya. Oke saudaraku, pada pagi ini saya tidak bisa berlama-lama, cukup 30 menit ya. Setelah itu kita akan live lagi ya, nanti insya Allah siang-siangan lah. Atau setelah ini kalau sudah segala aktivitas kesibukan saya bisa saya selesaikan. Oke, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan ya. Kalau itu benar, terima kasih Habib Ja'far. Kepada semua Habib-Habib lainnya itu ada Rijik, ada Bahar, ada siapa itu Hanif, ada Lutfi ya, dan siapapun lah untuk tidak mengaku-ngaku cucu Nabi. Kalau Anda mengaku cucu Nabi atau keturunan Nabi, tolong untuk tes DNA. Saya kira itu ya. Oke, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Kita jaga saling mencintai, saling menghormati. Salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.